a fool for your love. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Akhirnya ini udah sampai ya, tadi udah dikirimkan ke sini. Ini adalah casing terbaru dari Thermaltake. Sebetulnya nggak baru sih, udah ada beberapa pekan yang lalu udah hadir. Cuman datang ke sininya aja yang baru. Ini adalah Thermaltake H350TG RGB. Ada tempered glass-nya, ada satu ya. Si casing ini tuh termasuk casing mid tower. Nah, gitu. Sebetulnya Thermaltake tuh kan biasanya kalau merilis produknya dikenal tuh harganya mahal-mahal. Tapi ternyata enggak. Si casing H350TG ini ternyata harganya lumayan cukup murah meriah. Tapi ya murah meriahnya Thermaltake mah ketika saya lihat di e-commerce harganya sekitar 800 ribuan. Mantap ya. Tapi bagaimana kualitasnya? Kita akan saja langsung lepaskan. Oke, pandangan pertama ketika saya melihat si H350TG ini, build quality-nya cukup oke. Ini materialnya yang digunakan kebanyakan dari SPCC, kemungkinan 0,7. Ini agak tebal juga ya. Ada ini. Dan ini tempered glass-nya ternyata cukup tebal, teman-teman. Sekitar 0,4 mm. Wah, keren ya. Jadi nggak usah. Hah? Ya enggak tuh, nanti digitu juga pecah ini. Nggak tahan peluru gitu. Ini lumayan cukup kokoh lah untuk si tempered glass-nya. Dan di sini udah ada 3 fan bawaannya ya. Ini fan 12 cm up to 1000 rpm, tapi non RGB ya, nggak ada RGB-nya. Terus untuk beratnya ini sekitar 6 kg. Jadi si casing ini tuh termasuk mid tower ya teman-teman. Jadi kalau dipasangkan motherboard mini ATX, terus micro ATX, tetap bisa. Bang. Kacanya jatuh. Kita lihat dulu. Oh, aman. Tuh kan ini cukup tebal, nggak pecah, barusan jatuh. Tapi aman. Tuh, aman. Simpan dulu ya, biar kelihatan langsung. Oke. Ini di sini ada 2 slot bracket untuk hard disk 3,5 inch. Nah, ini ada 2. Terus di sini ada SSD, untuk hard disk 2,5 inch ada 2. Ada 2 bracket, ini bisa dilepas ya. Tuh. Gitu. Terus untuk kabelnya, nah ini karena si front panelnya udah cukup lengkap, teman-teman. Ada ini tombol RGB-nya, nanti bisa setting-setting. Terus ada port audio ya. Terus ada 2 kali USB 2.0, ada USB 3.0. Oh, ada tombol reset dan ada tombol power. Mantap. Jadi untuk front panelnya menurut saya ini cukup lengkap. Dan bahan plastiknya ini ya cukup lah ya. Kokoh, tampilannya elegan, nggak terlalu neko-neko, simple, namun tetap enak dipandang gitu. Oke, kita langsung saja pasangkan beberapa komponen ke dalam si casing Thermaltake ini dan kita tes si suhunya, airflow-nya seperti apa tanpa menambahkan lagi fan tambahan. Jadi saya bakalan tetap seperti ini. Kita tinggal tambahkan komponen rakit PC-nya lah di sini. Kita langsung saja tes airflow-nya. Oke, kita langsung saja rakit sekarang isi komponennya. Let's go. Nah, setelah tadi melihat beberapa pengujian benchmark, terus si airflow-nya seperti apa, ternyata si HG350 ini memang didesain untuk punya airflow yang cukup bagus. Di area samping kanan, kiri tuh ini
ada rongga-rongga udaranya. Di bagian atas juga ada dan di bagian bawah juga ada. Jadi meskipun area depannya ini tertutup, hanya ada ARGB saja, tetap si udara segar yang dari depan tetap mendapatkan lebih banyak. Lah intinya gitu. Jadi udara segar dari depan ini ya, intake masuk ke dalam dan exhaustnya tetap dibantu sama fan yang ada di belakang 120 mm. Jadi untuk urutannya saya nggak rubah ya, masih tetap dua di depan, atas sama bawah untuk si fan-nya, dan yang satunya ini tetap di belakang. Untuk si komponennya di sini saya menggunakan Ryzen 7 5800X, PGA-nya RTX 3060, terus si coolernya juga pakai dari Thermaltake juga. Ini ada di sebelah kiri. Nah, ini yang Toghair 510, saya juga udah pernah review juga. Ternyata untuk seperti ini dipakai benchmark tadi ya, pengujian Cinebench R23, suhunya tetap aman. Walaupun ketika saya uji ini di ruangannya tanpa AC ya, karena di sini ya cukup gerah lah. Kalau misalkan ruangannya ditambahin AC, mungkin bakalan lebih dingin lagi. Wih, mantap ya. Nah, tadi di awal saya lupa juga ini nyebutinnya 0,4 mm ya. Salah, harusnya 4 mm. Nah, untuk si tempered glass-nya, untuk si kacanya. Jadi ini cukup tebal. Terus di dalam paket pembeliannya ini ada konverternya. Ini si konverter ini untuk 3 fan ya. Jadi colok ke sini biar nggak terlalu banyak ya soketnya, jadi ditambahkan konverter. Dan satu lagi ini juga ada konverter untuk ARGB-nya. Nah, si ARGB ini untuk LED bagian depan. Jadi ini bisa sync dengan RGB yang lain. Misalkan nih, saya pakai mau bawa Aorus, pakai software Gigabyte Fusion untuk sync RGB-nya, ini bisa pakai kabel ini ya untuk memori, atau juga bisa dipijit di sini, bisa. Tuh, ini bisa langsung rubah-rubah seperti ini ya. Untuk si RGB-nya ada tombolnya di atas. Oke, terus untuk support radiatornya di bagian depan ini support up to 360 mm si radiatornya. Di bagian depan support up to 240 mm. Terus untuk support PGA card-nya up to 300 mm. Jadi untuk PGA card yang 3 fan ini masih tetap bisa dipasangkan di sini. Nah, tapi tetap menurut saya ada kekurangannya. Yang pertama dari slot expansion ini untuk si PGA card ini, kalau misalkan kita copot harus dipatahkan. Jadi sistemnya nggak sistem baut ya, tapi dikasih solusi juga dua ini. Jadi ini bisa dibaut ya, sistemnya tinggal dipasang. Kalau misalkan bolong atau misalkan nggak pakai PGA card, ini bisa langsung dipasang dua. Nah, terus yang keduanya masalah kabel manajemen di area belakang. Menurut saya ini nggak terlalu cukup lega ya. Cuman untungnya di bagian bawah ini, bagian power supply, bisa dijadikan untuk kabel manajemen penyimpanan kabel power supply. Jadi si kabel power supply kan banyak banget ya, bisa dimasukkan di sini, diselip-selipin gitu, biar nggak terlalu numpuk di area belakang. Tapi untungnya di bagian kanannya ini, ya ininya tertutup hitam ya, sama bahan SPCC aluminium. Jadi nggak kelihatan kalau kabel manajemennya acak-acakan, kabel manajemennya belum rapi, ini nggak kelihatan, masih ketutup lah, jadi aman. Jadi menurut saya untuk kelas Thermaltake ini termasuk harga yang cukup murah. Kalau dibandingkan dengan brand-brand lain, banyak banget ya casing yang harganya 400.000, 500.000, tentunya beda dari kualitas. Meskipun sama-sama kelas mid tower, tapi kualitas yang diberikan menurut saya tetap beda. Dan gengsinya ini yang membedakan. Ini casingnya apa? Thermaltake. Wah, Thermaltake kan udah pada tahu biasanya harganya cukup mahal dan berkualitas. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.